Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Adi Kurnia, calon guru penggerak angkatan 9. Saya berasal dari SDN Kamasan 02, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1. Di sini akan dibuatkan video komik animasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan judul Pembelajaran yang Berpihak pada Anak. Pada suatu hari, Ibu Budi terlihat marah dan kesal karena anak muridnya di kelas tidak mau memperhatikan ketika dia lagi menjelaskan materi. Anak-anak semua diam. Perhatikan ibu ke depan. Kalau tidak mau perhatikan, ibu hukum kamu berdiri di depan kelas. Seketika anak-anak pun diam. Kelas pun menjadi sepi dan terlihat anak-anak pun merasa ketakutan. Shh, diam. Ibu Budi marah. Rangga, kamu ya sudah ibu peringati, masih saja berbicara. Sekarang ibu hukum kamu berdiri di depan kelas. Iya, maaf Bu. Kenapa Bu Budi? Saya lihat tadi Ibu di kelas marah-marah dan saya lihat ada seorang anak yang dihukum berdiri di depan kelas. Iya Pak Adi, tadi saya kesal karena anak-anak seperti bosan saat belajar bersama saya dan tidak mau memperhatikan saya saat saya sedang menjelaskan materi. Sabar Bu, sebaiknya Ibu tidak bersikap seperti itu. Mungkin cara mengajar Ibu yang kurang menarik minat belajar murid-murid Ibu. Kurang menarik gimana Pak? Padahal saya sudah semaksimal mungkin dalam mengajar. Seperti biasanya, saya menjelaskan materi dan anak-anak mendengarkan. Menurut saya, mungkin Ibu belum menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam mengajar. Pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa itu Pak? Dan bagaimana maksudnya Pak? Oh, Ibu belum tahu ya? Iya, saya jelaskan ya Bu, apa itu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, saya jelaskan ya Bu. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, menegaskan bahwa seorang guru hendaknya menjadi pribadi yang bermutu dalam kepribadian dan kerohanian. Dengan kata lain, yang diutamakan sebagai pendidik pertama-tama adalah fungsinya sebagai model atau figur keteladanan, baru kemudian menjadi fasilitator atau pengajar. Serta Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam dan kodrat zaman Pak? Kodrat alam diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur, budaya, maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat alam berhubungan juga dengan karakter dasar anak, maka selayaknya guru harus bisa menjadi model positif, teladan yang baik bagi mereka. Sedangkan kodrat zaman diartikan perubahan dari waktu ke waktu dan sebaiknya guru membekali keterampilan kepada siswanya sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Guru dituntut mampu menyesuaikan penggunaan pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran yang mampu melayani berbagai gaya belajar, baik audio, visual, dan kinestetik, serta menyesuaikan dengan kearifan budaya lokal apa yang dibutuhkan masyarakat. Oh, seperti itu ya Pak? Iya Bu, dan sebaiknya menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Apalagi itu Pak? Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah pembelajaran merdeka belajar. Maksudnya yaitu memberi kebebasan murid dalam menentukan gaya belajarnya, membangun sendiri pengetahuannya, dan secara aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran sehingga murid memahami merdeka belajar seutuhnya. Oh, seperti itu ya Pak? Betul sekali Bu. Bahkan kita dapat merancang kegiatan belajar menyesuaikan dengan kebutuhan keterampilan abad 21 ini Bu. Wah, menarik juga ya Pak. Gambar berikut adalah contohnya.
Gambar yang pertama, bahwa kita harus memberi kesempatan murid untuk mengembangkan diri mengenal aplikasi atau teknologi. Contohnya, penggunaan aplikasi yang menarik dalam pembelajaran, seperti Quizzes, Jamboard, dan merancang presentasi melalui Canva, dan banyak lagi. Gambar yang kedua memperlihatkan kreativitas anak dalam menyajikan pemikiran. Gambar yang ketiga memperlihatkan presentasi hasil karya siswa, berguna melatih keterampilan siswa. Dan banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan dan mengembangkan peserta didik kita seluas mungkin sesuai dengan bakat, minat yang dimilikinya. Serta kegiatan pembelajaran harus dikemas dengan menyenangkan agar peserta didik kita merasa senang dan semangat dalam belajarnya. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan, di mana pendidikan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Dan yang perlu kita ingat, setiap anak mempunyai bakat dan minatnya masing-masing. Jadi kita harus bisa mengarahkan potensinya agar bisa berkembang sesuai apa yang diinginkan. Wah, terima kasih ya Pak atas informasinya. Sangat inspiratif sekali Pak. Sama-sama Bu Budi. Semoga bermanfaat ya, dan mudah-mudahan bisa menjadi awal perubahan kita dalam mengajar sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan pada akhirnya Ibu Budi menerapkan pembelajaran sesuai pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang berpusat pada murid, bukan lagi berpusat pada guru. Terlihat perubahannya signifikan, anak-anak yang senang dan bersemangat untuk belajar. Ibu Budi pun sadar dengan menghukum peserta didiknya bukan satu cara baik dalam mendidik, tapi akan mempengaruhi psikologis dan perilaku anak ke arah yang negatif. Sekian video komik animasi dari saya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.